Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru mengharapkan keberadaan masjid dan musola jangan semata-mata digunakan untuk sholat saja, namun dapat juga dimakmurkan dengan aktivitas belajar, mengaji, atau tahfiz Quran, sehingga generasi mendatang bukan saja cerdas dalam pengetahuan umum, juga memiliki ilmu agama dan akhlak mulia. Mengingat keberadaan rumah tahfiz ini ada berdampak besar bagi perkembangan dan pendidikan anak-anak penerus bangsa, terutama bagi anak-anak yang berada di sekitar lingkungan masjid. Ayo, kita gotong royong membangun masjid ini. Tidak salah jika melibatkan mu'umaroh dalam melengkapi fasilitas masjid seperti ini, tambah Herman Deru. Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru mengharapkan para pengurus masjid untuk tidak mengikuti hawa nafsu dalam membangun masjid, apalagi sampai meminta-minta sumbangan di jalan. Dalam membangun rumah ibadah, para pengurus masjid harus proporsional, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan dan tidak menuruti hawa nafsu. Sebab tidak ada gunanya masjid yang bagus dan megah kalau jamaahnya sepi. Listrik masuk sawah yang digagas Gubernur Sumsel Herman Deru diapresiasi oleh Ketua DPP Perhiptani Haji Isran Nur. Di sela-sela peresmian listrik masuk sawah, bantuan PLN pertama di Sumsel bertempat di Desa Peracak, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Oku Timur. Ketua Umum DPP Perhiptani dan juga Gubernur Kalimantan Timur ini menyebut banyak inovasi yang timbul dan luar biasa seperti program PLN masuk sawah sebagai solusi perairan sawah tak ada hujan dengan pemanfaatan sumur bor yang airnya disedot menggunakan mesin tenaga listrik dari PLN. Masjid di Palembang jadi pioner infak dan sedekah umat. Salah satu masjid yang ada di kota Palembang menjadi pioner untuk menggerakkan masyarakat agar bisa menyalurkan infak dan sedekah kepada umat yang membutuhkan. Pengurus Masjid Yasin Toha melalui Ustadz Bagus Pamungkas dan tim menjadi bagian utama dalam menyalurkan infak dan sedekah. Infak ini disalurkan dengan cara membelanjakannya untuk keperluan air minum dan makan untuk jamaah. Masjid Yasin Toha Palembang dengan program sedekah air minum menjadi gerbang penyediaan air minum untuk jemaah masjid yang hendak atau usai menjalankan sholat. Tidak jarang orang-orang singgah ke masjid di siang hari dalam keadaan haus dan lapar. Masjid Yasin Toha menyediakan air minum gratis selama 24 jam yang diperoleh dari para donatur. Jemaah bisa mengambil air minum dengan bebas sesuai kebutuhan di showcase khusus yang telah disediakan, kata Ustadz Bagus Pamungkas yang juga menjabat Ketua Masjid Yasin Toha Palembang. Ditambah Ustadz Bagus, untuk program makan siang, setiap hari Jumat pengurus akan membagikan makan siang berupa nasi bungkus sebanyak 250 bungkus pada jamaah sholat Jumat. Lianpuri Center and Foundation yang digagas almarhumah Hajah Vercha Lianpuri menggelar sunatan massal sebagai wujud kontribusi untuk masyarakat Sumsel. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengungkapkan cita-cita mulia yang telah digagas almarhum Vercha Lianpuri harus terus dilanjutkan oleh Ketua Yayasan Lianpuri Foundation yang baru bermitra dengan lembaga sosial lainnya. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Dr. Samsudin Ishak Surya Manggala, yang juga sebagai suami almarhumah mengatakan tujuan Lianpuri Foundation ini mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sangat selaras dengan visi misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Bila bakti sosial ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan pada tahun berikutnya. Yang mendaftar ada 100 lebih, tetapi kita batasi agar bisa menerapkan protokol kesehatan, katanya. Turut hadir Ketua TPPKK Sumsel sekaligus Ketua PMI Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, dan Kadinkes Sumsel.